Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kalau dalam video sebelumnya kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan itu secara alami, baik secara generatif maupun vegetatif. Sekarang kita akan belajar tentang teknologi yang bisa dipakai dalam budidaya atau reproduksi tumbuhan. Yang pertama anak-anakku semua adalah hidroponik. Saya besarkan dulu. Nah, apa hidroponik itu? Hidroponik merupakan cara menanam tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi. Jadi kata kuncinya ini adalah di larutan nutrisi dalam air. Jadi secara mudahnya pada hidroponik tanaman terlalu besar. Pada hidroponik tanaman ditanam tanpa tanah. Jadi tumbuhan ditanam tanpa tanah, sehingga bagaimana tumbuhan itu? Jadi fungsi tanah diganti dengan air bernutrisi. Nah, jadi anak-anakku semua, ini adalah contoh hidroponik. Jadi kalau pada perkembangbiakan biasa, tumbuhan hidup di tanah. Kalau dalam hidroponik itu tumbuhan diletakkan di dalam pot. Jadi ini tumbuhannya, ini ada batu atau rock wool. Kemudian ini adalah tumbuhannya. Nah, di bawah pot ini akan berisi air bernutrisi. Nah, nanti dalam pertumbuhannya akar tumbuhan ini akan masuk ke dalam air bernutrisi, sehingga unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan disuplai melalui air bernutrisi ini. Jadi fungsi tanah digantikan oleh air yang bernutrisi. Jadi di dalam wadah ini berisi dengan air yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Keuntungan dari budidaya tanaman hidroponik ini adalah yang pertama tentu saja lahan yang dibutuhkan bisa sedikit. Jadi kalau kita lihat ini adalah tanaman yang ditanam dengan hidroponik. Kalau ditanam dengan cara biasa maka dia akan membutuhkan lahan yang luas. Tapi kalau dengan cara hidroponik seperti ini, dia dapat ditanam pada lahan yang sempit seperti ini di dalam tempat-tempat asalkan air yang mengalir bernutrisinya tercukupi. Tetapi hidroponik ini juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa pembudidaya atau orang yang melakukan hidroponik harus teliti dengan kandungan air bernutrisi ini. Kenapa? Karena beda tanaman yang ditanam, maka ukuran nutrisi, ukuran keasaman air akan berbeda-beda. Jadi si pembudidaya hidroponik setiap hari atau setiap saat harus mengecek kondisi air bernutrisinya yang mengalir di sini sesuai tidak dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi untuk hidroponik perawatannya lebih detail daripada menanam dengan cara biasa. Kemudian yang kedua ada teknik
selain hidroponik ada verikultur, yaitu budidaya dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah tanam. Jadi kalau pada lahan yang sempit bisa dengan hidroponik. Kalau lebih sempit lagi maka arah tanamnya bisa dibuat dengan cara vertikal ke atas. Nah, contohnya verikultur adalah seperti ini. Nah, jadi tanaman disusun secara ke atas dan di sini ada media tanamnya. Jadi dengan cara verikultur ini, dengan memanfaatkan tembok rumah misalnya, kita bisa menanam tanaman dengan jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga adalah teknik kultur jaringan, yaitu dengan mengambil suatu bagian dari tanaman seperti selnya atau jaringan atau organnya, kemudian ditumbuhkan pada kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur hormon. Jadi kalau kultur jaringan, kita ambil bagian tanaman, kemudian bagian tanaman itu kita masukkan ke tempat steril yang berisi media yang dengan nutrisi dan hormon yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah wadah sterilnya atau botolnya. Jadi bagian tumbuhan kecil kita ambil, kita letakkan di sini. Di sini ada cairan nutrisinya. Nah, ini steril, ditutup agar kuman tidak bisa masuk. Nah, begitu bagian tumbuhan ini mendapatkan cairan bernutrisi, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti ini. Nah, apa keuntungannya teknik seperti ini, teknik kultur jaringan? Nah, teknik kultur jaringan biasanya digunakan untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang sulit untuk dibudidayakan secara alami. Jadi, misalnya anggrek, maka dengan sedikit bagian tubuh dari anggrek kita letakkan dalam wadah-wadah yang steril ini, dan setiap bagian tubuh itu nanti akan tumbuh menjadi tanaman anggrek yang baru. Seperti di sini. Nah, kalian bisa lihat bahwa ukuran biji anggrek sangat kecil. Nah, sangat kecil sekali sehingga sulit bagi biji anggrek untuk tumbuh. Ya, karena kecil, cadangan makanannya juga sedikit sehingga biji anggrek sulit untuk tumbuh. Nah, karena sulit untuk tumbuh inilah yang mengakibatkan anggrek itu menjadi langka. Kemudian orang-orang pecinta anggrek ingin membudidayakan anggrek dengan kultur jaringan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara tunas atau biji anggrek yang telah diambil, kemudian dimasukkan pada medium yang berisi nutrisi dan zat pengatur tubuh atau hormon. Nah, dengan cara seperti itu, biji anggrek dapat tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kemudian setelah tumbuh, maka biji anggrek yang telah tumbuh dapat siap ditanam atau dipindahkan ke media tanam yang biasa. Jadi, tujuan utama dari kultur jaringan adalah untuk mendapatkan individu baru yang lebih banyak. Jadi kita ulangi anak-anakku semua, hidroponik yaitu dengan mengganti tanah dengan air bernutrisi seperti ini. Kemudian ada verikultur dengan tanaman ditanam secara vertikal ke atas, dan yang ketiga ada kultur jaringan, yaitu suatu metode yang untuk mendapatkan perbanyakan tumbuhan dengan mengambil sebagian bagian tumbuhan yang akan diletakkan di media yang steril yang berisi nutrisi dan hormon untuk pertumbuhan. Terima kasih anak-anakku semua, tetap belajar dan tetap semangat.
Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri seri video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdoa kepada Allah.